Masih bersama saya Budiman Tanurjo di Satu Meja The Forum. Sebelum saya melanjutkan diskusi bersama Mas Tauhid Ahmad, kita coba lihat grafis perbedaan data sebenarnya antara Menteri Perdagangan dan juga Bulog. Ya. Ini soal stok beras, perbedaan antara Mendak dan versus Bulog gitu. Kalau Mendak mengatakan bahwa cadangan akhir kurang dari 500.000 ton. Ya. Sebaliknya Dirut Bulog Budi Waseso mengatakan cadangan beras sebanyak 850.000 ton, ya itu yang pertama. Yang kemudian Bulog baru mampu serap 85.000 ton dari hasil panen. Tapi kemudian Dirut Bulog mengatakan target serapan 390.000 ton dari panen raya Maret-April 2021. Selanjutnya ada soal dari Muhammad Lutfi, impor untuk mengamankan cadangan beras, idealnya 1 sampai 1,5 juta ton per tahun. Kemudian Budi Waseso mengatakan cadangan akhir pada April 2021 diharapkan di atas 1 juta ton sehingga tak perlu impor. Ya. Lalu kemudian masih ada soal produksi beras nasional Januari-April 2021, potensi produksi beras 14 juta ton naik 26%, potensi surplus beras 4,8 juta ton. Ya, itu kemudian. Kembali saya ke Bung Tauhid Ahmad, Direktur Eksekutif Undip, Indef, sorry. Jadi Bung Tauhid, jadi sebetulnya ini apa perbedaan data antara Bulog dan Kemendak sehingga gaduh atau apa yang Anda lihat di balik silang sengketa soal impor atau tidak? Ya, kalau kita lihat ini kan kebijakannya kebijakan kehati-hatian atau precautionary ya. Artinya pemerintah pada dasarnya melihat bahwa ini ada kebijakan yang tiap tahun dilakukan, dan tergantung kepada kondisi begitu. Oke. Nah, saya menangkap bahwa Kementerian Perdagangan tidak katakanlah kurang impresif dengan apa yang dilakukan oleh Bulog terhadap pertama soal cadangan beras itu sendiri. Yang kedua adalah kemampuan dalam menyerap gabah dari petani. Oke. Karena dua hal itu yang menyebabkan saya menangkap Kementerian Perdagangan untuk mengambil kebijakan mungkin secara sepihak dengan katakanlah tidak melihat beberapa pertimbangan. Yang pertama, informasi dari Kementerian Pertanian soal seberapa jauh produksi padi maupun panen yang dilakukan, termasuk mempertimbangkan data dari BPS bahwa tahun ini lebih baik dibandingkan tahun 2020. Yang kedua juga informasi mengenai perkembangan harga ini penting. Karena kalau kita lihat Januari, Februari itu jauh lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Artinya sebenarnya harganya relatif stabil dan ini menentukan juga kapan mereka harus melakukan impor karena dasarnya adalah ketika harga sudah meningkat cukup tajam di atas 5-10%. Nah, Bung Tauhid, jadi kalau ya, maaf saya potong, sebetulnya ini sebenarnya data-data perbedaan ini dikumpulkan di mana, siapa yang berhak mengumpulkan sehingga keputusan itu berdasarkan berbagai data atau gimana ya, sebetulnya? ini kan sebenarnya katakanlah ini kan di dalam rapat terbatas dengan Kementerian Perekonomian, tentu berasal dari Kemenko Perekonomian yang melakukan rapat dengan para pihak, terutama Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan tentu saja informasi dari Bulog dari bawah begitu. Nah, saya menangkap memang hasil ratas ini tidak terkonfirmasi ke banyak pihak dan Tidak terkonfirmasi itu artinya apa? ya sudah tidak konfirmasi ke Bulog melihat ada misalnya data perbedaan yang cukup signifikan tadi yang disampaikan ya. Kemudian konfirmasi bahwa beras kita aman itu juga tidak terkonfirmasi bahwa kita tidak perlu melakukan impor. Seharusnya pada tahap ratas sudah ada keputusan sementara pembicaraan mengenai impor ini tidak perlu dilakukan. Nah, kalau kita lihat siklus bahwa penurunan produksi itu terjadi di bulan Juli, itu biasanya baru pembicaraan mengenai impor. Nah, ini yang agak aneh bahwa kita memutuskan untuk jauh lebih awal untuk pencadangan katakanlah beras. Yang kedua adalah soal sumber daripada pencadangan sendiri. Kenapa impor yang harus dilakukan dan memang kenapa tidak melakukan penyerapan dari beras dari petani, dan itu sesungguhnya adalah yang paling utama menurut Undang-Undang Pangan. Nah, ini yang saya kira keputusan itu yang berbeda. Tentu dari Kementerian Pertanian menginginkan bahwa harus menyerap gabah petani begitu, sementara Kementerian Perdagangan melihat kepentingan konsumen, dilihat harga yang relatif stabil. Nah, inilah yang berbeda kepentingan yang seharusnya
diambil keputusan secara bijak oleh Kementerian Perekonomian. Nah, ini yang saya juga rada aneh bahwa harusnya Kementerian Perekonomian yang mengambil sikap dan mempertanggungjawabkan hasil ratas tersebut, begitu Mas. Ini kan ada data Kementerian Pertanian, data Bulog, ada data Kemendak gitu kan. Ini sebetulnya kalau menurut Anda lihat ini semata-mata karena memang miskoordinasi di antara kementerian atau apa sih yang terjadi? Ya, saya kira yang pertama adalah masing-masing kementerian mempertahankan mandat atau kepentingan daripada kementeriannya masing-masing, Oh, sehingga ada terjadi perbedaan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah soal koordinasi dalam pengambilan keputusan sendiri. oh. Seharusnya memang informasi ini tidak perlu dibicarakan sampai bulan sekarang. Kalau misalnya sudah ada informasi jelas dari Bulog maupun dari pertanian bahwa kita ini tidak perlu produksi kita aman, Hmm. cadangan beras penyerapan normal begitu. Jadi ini yang tidak terkonfirmasi sampai level atas. Nah, ini saya kira yang sangat disayangkan begitu. Oke, Bung Ansy kembali ya. Kita sudah mencoba mengundang dari Kementerian Perdagangan dan Bulog dan kemudian saya masih menunggu Dhani Amrul dari tenaga ahli utama KSP yang akan bergabung tapi belum sempat bergabung. Coba Bung Ansy, ini kan kalau Pak Jokowi itu kan berulang kali mengatakan tidak ada visi dan misi dari menteri, yang ada adalah visi presiden. Ini kok bisa Anda lihat sekarang apakah ini berjalan sendiri-sendiri atau apa yang terjadi Bung Ansy? Bung Ansy mungkin masih mute. Ya, faktanya demikian, Mas Bud, Nah, bahwa ada perbedaan sikap dari kementerian dan lembaga negara yang terkait dengan sektor pangan ini, oke, karena dasar datanya yang berbeda. oke. Nah, kalau bicara Komisi 4 dalam rapat kerja dengan Menteri Pertanian dan juga rapat dengar pendapat dengan Kepala Bulog pekan lalu 18 Maret 2021, itu kami membahas tentang data ini dan kita tahu bahwa DPR RI memiliki satu fungsi yaitu fungsi pengawasan. Oke, Dalam konteks fungsi pengawasan ini, maka kami kemudian mengkritisi rencana importasi beras sebesar 1 juta ton ini, Mas Bud. jadi yang dijalankan sekarang ini sebetulnya visinya presiden atau visinya para menteri yang berbeda-beda. Memangnya ada visinya para menteri. Lalu yang terjadi sekarang posisi presiden di mana? Ya, kalau saya sih menganggap bahwa saya menganggap bahwa ini adalah proses diskursus internal, Hmm, ya internal pemerintah dan kemudian yang keluar dan kemudian melibatkan peran dari publik, masyarakat sipil dan entitas-entitas masyarakat terkait untuk mengkritisi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. oke, Nah, proses pengambilan kebijakan ini kan dalam era demokrasi seperti ini kan harus terbuka, harus partisipatif, oke, mendengarkan suara publik, oke, masukan dari berbagai pihak, dengan menyandingkan berbagai macam data. oke. Ini kan perlu, gitu. Bukan tiba-tiba kemudian proses ini dilakukan secara tertutup dan tiba-tiba sudah ada kebijakan bahwa akan melakukan importasi beras. Hmm, Kami bertanya berkali-kali kepada Menteri Pertanian, ya, dan membaca berkali-kali data dari BPS, bertanya kepada Kabulok, dan kemudian jawabannya dengan lugas, tegas bahwa kita mengalami surplus dan dalam konteks ini untuk pada saat sampai pada musim panen pada April nanti kita tidak perlu impor. Lain halnya tadi seperti yang dikatakan oleh Bapak dari Indef tadi ya, itu pada periode yang akan datang selanjutnya. oke, baik, baik. Kami telah tergabung dengan Dhani Amrul, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Selamat malam, Bung Dhani. Selamat malam, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bung Dhani. Ya, Terima kasih telah ya bergabung. mohon maaf. Ya, Yuk. salam sehat selalu. Ya, baik, Bung Dhani. Saya ingin tanya ya, sebetulnya KSP atau Bung Dhani lihat sebagai mewakili KSP, apa yang terjadi sih di balik silang sengketa soal impor beras? Ya, pertama tentu kita semua sepakat bahwa visi besar Pak Presiden untuk menjaga ketahanan pangan nasional ini harus kita sukseskan. Oke, Dalam kerangka ekosistem ketahanan pangan nasional itu kita juga tahu ada yang namanya faktor produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang itu semua harus balance. Nah, dalam ekosistem itu, ekosistem ketahanan pangan nasional itu, kita juga melihat bahwa ada suatu pola perencanaan yang saat ini hendak ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Perdagangan, karena melihat adanya keterbatasan stok. oh, Nah, yang kedua, memang ada kita perlu mengeksplor lebih detail lagi. Kita juga harus memberikan kesempatan kepada Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan juga dengan Bulog untuk melihat data detail di lapangan tentang kebutuhan itu stok itu ada berapa. Hmm. Jadi keterbukaan informasi data
itu sangat diperlukan sehingga kita bisa mendapatkan data evidence yang clear berapa kebutuhan dan cadangan stok itu, sehingga dalam menentukan buffer stok itu juga jelas. Kita juga tahu bahwa sekarang menurut FAO kan ini kan sudah melebihi ya dari apa yang sudah ditetapkan oleh FAO, bahwa cadangan kita ini sudah 13 juta ton, ada sudah cukup lah ya, sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi ini masa panen raya. Nah, sehingga tidak ada sedikit pun niat pemerintah untuk melakukan impor pada saat panen raya. Jadi ini adalah sebuah milestone apabila adanya shortage di lapangan. Ya. Kalau ditemukan shortage, maka akan dilakukan kebijakan impor. Itu pun dengan term and condition applied ya. Jadi kalau kita bisa pahami secara lebih utuh bahwa kebijakan impor itu dilakukan apabila term and condition applied. Oke. Nah, oleh karenanya pemerintah, Mas, itu membentuk apa yang namanya tim terpadu gerakan serap gabah petani. Oke. Nah, di situ ada lintas kementerian, ada Kementerian Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, ada kementerian dan lembaga terkait, ada pemerintah provinsi. Itu tujuannya untuk apa? Untuk melakukan stabilisasi harga gabah, harga bahan baku, dan juga mekanisme pendistribusian. Bung Dhani, ya. Kalau kita masih ingat ya, Presiden Jokowi kan juga mengatakan membenci produk asing lah. Tapi sekarang ngambil keran impor beras dibuka. Ini gimana? Ada sesuatu pesan yang berbeda atau kasusnya berbeda atau gimana? Iya, jadi ini sebetulnya filosofisnya adalah sama, Mas. Dalam rangka ketahanan pangan kita harus mengoptimalkan produksi dalam negeri. Sebagai pesan utama dari Presiden, dalam masa pandemi ini kita jadikan momentum untuk melakukan transformasi fundamental perekonomian kita, termasuk memperkuat perekonomian dan pertanian kita, karena kita negara agriculture. Nah, sehingga ini kan perlu tatanan yang harus dibenahi. Ada permasalahan substantif yang harus dibenahi dalam kerangka mekanisme keseluruhan overall dalam kerangka perdagangan beras ini, dari mulai petani sampai dengan pedagang pengumpul, pedagang besar. Jadi ada value chain yang harus ini dibenahi. Sehingga kita perlu suatu breakthrough, suatu terobosan regulasi, komitmen bersama untuk menghindari apa? Menghindari oknum-oknum spekulan yang mau mempermainkan harga. Jadi Bung Dhani, jadi saya tanya, posisi Istana atau posisi KSP impor beras harus dilakukan atau tidak? Prinsipnya ada satu tadi, bahwa impor hanya dilakukan jika ada kebutuhan mendesak dalam kerangka cadangan. Sekarang apakah ada kebutuhan mendesak? Nah, kalau saat ini berdasarkan data dari Kementan, bahkan dari Bulog juga ada data, bahwa saat ini masih cukup. Tetapi Kementerian Perdagangan berinisiatif jikalau itu kurang setelah masa panen raya, jikalau target produksi, kan ini target produksi diproyeksikan tercapai ini. Target produksi petani diproyeksi tercapai. Nah, seandainya ada shortage atau tidak tercapai target itu, dan stok beras itu di bawah 1 juta ton, sementara kebutuhan bantuan sosial yang ke depan itu kemungkinan semakin banyak, sehingga diperlukan impor. Tadi saya sampaikan term and condition applied. Jadi impor tidak dilakukan pada jangka pendek ini sebetulnya. Pertanyaan saya lagi, Bung Dhani, tapi kan penugasan impor sudah diberikan oleh Pak Menko Perekonomian dan Pak Mendak kepada Bulog. Betul begitu atau gimana? Loh, ya memang kan kalau impor itu kan sudah sesuai dengan tatanan kan, ada regulator, ada operator. Bulog sebagai operatornya dalam melakukan impor itu. Tapi kan timingnya kan tidak dilakukan pada saat panen raya. Ini kan bulan Maret, April sampai dengan awal Mei, ini kan adalah masa-masa panen raya. Jadi kapan? Tidak mungkin kita akan melakukan impor beras. Bung Dhani? Nah, kalau ditemukan adanya shortage, adanya kekurangan dari cadangan, dari buffer stok tadi, nah, maka dilakukan impor. Untuk apa tadi? Untuk menjaga stabilisasi harga. Tadi di awal saya sampaikan, ada ekosistem produksi, distribusi, dan konsumsi yang harus balance agar ketahanan pangan kita kuat dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. Nah, jadi pemerintah juga melihat tidak hanya kapasitas produksi, tidak hanya stok yang ada, tapi juga ada stabilisasi harga. Karena ada value chain di dalam pendistribusian ini yang harus kita tata ulang. Baik, saya kembali ke Bung Ayib ya. Bung Ayib adalah kira-kira tadi udah dilakukan bahwa impor ini hanya untuk jaga-jaga sebetulnya, tidak dilakukan sekarang. Kalau kemudian produksi itu tidak tercapai, tapi jawaban dari Bung Ayib setelah jeda berikut ini.